Untuk makhluk-makhluk yang tidak bernyawa, fa insya Allah masih diperbolehkan selama tidak membawa madorot. Tapi kalau hewan-hewan yang memiliki nyawa, yakni dalam tataran tingkat hewan itu yang memiliki nyawa adalah hewan. Yang kita kalau membunuhnya, hewan-hewan ternak itu harus membaca apa? Bismillah, berarti dia memiliki nyawa. Dan kalau kita misalnya tidak menyembelih dengan nama Allah atau menyebut nama selain Allah, hewan itu menjadi haram untuk dimakan. Tapi ketika sampean merutesi kangkung, meti kangkung, lali gak maca bismillah, tetap halal apa haram? Tetap halal, karena kan duwe nyawa. Dan tidak ada perintah untuk apa? Menyembelih dengan membaca bismillah ketika sampean meti kangkung, meti bayam, meti kemangi, ya kan, mutuli sawi, ya tidak ada. Karena itu apa? Makhluk yang tidak sebagaimana hewan yang memiliki nyawa. Makanya kita dilarang memajang hewan-hewan, memajang makhluk-makhluk yang bernyawa di dinding-dinding rumah kita. Karena malaikat tidak akan masuk di rumah yang ada di sana gambar-gambar makhluk hidup. Dalam riwayat kalau kau terpaksa harus memajang atau menggambar makhluk hidup, gambarlah pohon, karena tidak termasuk hewan yang makhluk yang bernyawa. Makanya boleh dalam Islam itu seni rupa itu paling banter pohon. Hanya ada itu di bangunan-bangunan di negeri-negeri Islam, ya, pohon apa? Bahkan ono sing nanggone gendera barang, ya kan? Apa? Kurma, silakan. Pohon kurma, pohon bidara, ada pohon misalnya doha, pohon-pohon yang lain, atau buah-buahan, atau tanam-tanaman. Nah, kaitannya dengan rekayasa, silakan, karena dia tidak bernyawa sebagaimana hewan. Selama tidak membawa dampak madorot bagi orang yang mengkonsumsi, silakan. Atau orang yang mendekati pohon itu, silakan. Kalau direkayasa menjadikan pohon itu beracun sehingga aromanya bisa membuat madorot bagi orang lain, nah itu yang tidak boleh. Atau ketika direkayasa, sekalipun itu lebih bagus hasilnya, ada jagungnya manis, tapi karena ini hasil rekayasa genetika, itu ada efek negatifnya. Siapa yang mengkonsumsi ini dalam jangka waktu tertentu akan terjadi efek samping ini dan itu. Nah itu baru tidak boleh. Nah itu sudah dilakukan di dunia barat. Banyak pakar-pakar di bidang pertanian itu merekayasa tanaman supaya apa? Memiliki keutamaan yang lengkap. Jadi dikombinasi antara kelebihan X dan kelebihan Y, ini digabung jadi satu. Tapi itu harus diteliti, ada nggak efek dampak negatifnya bagi kehidupan manusia ketika dia sudah mengkonsumsinya. Kalau ada madorotnya maka tidak boleh. Kalau tidak ada madorotnya silakan. Pelem golek di stek ambek pelem gadung, ya kan? Boleh nggak? Boleh. Dadi apa? Golekan. Ya kan? Silakan. Itu bagian dari rekayasa selama tidak apa? Tidak membawa dampak madorot. Tapi kalau nyetek, mencangkok, menungso jantungnya rusak, digolekno jantung sing cocok, ternyata diketemukan yang paling cocok adalah jantungnya babi. Boleh enggak dicangkokkan ke manusia? Halo? Nah ini tugasnya para ulama, karena ini masalah kontemporer. Bagaimana mereka harus apa? Membuat fatwa terhadap perkara-perkara kekinian. Dan itu sudah diputuskan. Fatwa ulama apa? Tidak boleh mencangkok, yaitu hewan-hewan yang diharamkan. Wedi sampean mari ngono kelakuane dadi kaya apa? Wedine kan ngono. Jadi itu contoh. Kalau hewan, nah ini, apalagi sampai pada taraf
yang esensi, yaitu gennya, ya, mencampur kromosomnya dan sebagainya, itu bisa membuat dampak yang merugikan bagi orang tersebut. Kasihan nanti kalau dia diberi nyawa, sementara itu hasil dari rekayasa kita. Ya, wallahu a'lam. Jadi selama itu tidak membawa dampak, kalau tumbuhan masih diperbolehkan gitu. Walaupun tidak membawa dampak kepada orang lain, tapi kalau itu hewan yang bernyawa, walaupun rekayasanya itu hanya sedikit, ya, hanya merubah misalnya perilaku dari hewan itu, atau mungkin bentuk-bentuk tubuhnya, maka menurut hemat saya pribadi sebaiknya jangan. Jangan. Engko kalau gaene iwak disuntik, engko batuke dadi nonong misalnya, jangan sakno, ya. Kasihan gitu loh. Walaupun itu hewan tidak membawa dampak bagi orang lain atau bagi manusia, tapi kasihan karena dia adalah makhluk yang perlu disayangi, karena Islam itu rahmat bagi seluruh alam, bukan hanya alam manusia, alam jin, tapi juga hewan-hewan. Ya, jangan sampai misalnya kucing karena hanya alasan banyak anaknya ngercel, ya, kemudian apa, dikebiri. Nah, nggak usah dikebiri, biarkan urusannya kucing itu, ya kan. Ngapain dikebiri, ya jarno cek gawe rumah sakit dewe kucingnya, ya kan. Kenapa kita ngurusi seperti itu? Nggak ada urusan, salamu dewe lah pokoknya ngingu kucing kan, kan tidak ada perintah ngingu kucing, walaupun tidak ada larangan. Tapi kalau sampai kita intervensi dalam urusan perkucingan, sampai merekayasa, kemudian dikebiri, sama seperti manusia, wes gak usah vasektomi, tubektomi dalam rangka untuk supaya anaknya nggak banyak. Justru Nabi itu kepengen anaknya banyak. Seorang laki-laki datang, Rasul, ada wanita cantik tapi dia nggak bisa punya anak, bolehkah saya nikahi? Kata Nabi, lah, jangan. 3 kali dia datang, sampai ketiga baru Nabi mengatakan, tazawwajul walud wal wadud fa innahu mukatsirum bikumul umam. Nikahilah wanita-wanita yang subur dan banyak anak, sayang kepada anak, karena aku bangga dengan banyaknya umatku nanti di hari kiamat. Mangane duwe anak sing akeh, ojo atik dibuntu-buntu, ya kan. Kalau perlu golek wadah liya. Aku lu qauli hadza wastaghfirullaha li wa lakum wa risairil muslimina wal muslimat fastaghfiru subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.